Welcome back to Talk with Annelies di sesi kedua. Dan sesi ini adalah sesi tanya jawab. Seperti biasa ya, kalau yang sesi pertanyaan itu yang pertama itu kita membahas tentang materinya, tentang topiknya. Dan tadi seru banget ngebahas sama bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Maya. Dan kita bakalan menunggu Kak Maya untuk bergabung kembali. Dan pasti nanti buat menjawab teman-teman yang udah bertanya. Hai guys, welcome back. Oke, ini aku undang dulu kali ya Kak Mayanya. Thank you so much buat teman-teman yang udah meluangkan waktu dan pastinya sudah memberikan respon, memberikan pertanyaan yang menarik. Dan di sesi kedua kali ini, aku bakalan tanya lagi sama Kak Maya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram aku. Hai guys, I hope it is useful for you ya guys buat topiknya malam hari ini. Dan sebenarnya topiknya sangat-sangat bisa untuk diaplikasikan, nggak cuman buat teman-teman yang kerja di broadcast atau di media aja, tapi teman-teman yang pastinya butuh pitching sama klien, atau teman-teman yang banyak berurusan dengan orang banyak nih, ngasih presentasi kah atau ngasih pidato kah. Oke, langsung aja undang kembali. Waiting for Kak Maya. Ini koneksinya tapi agak naik turun. Halo, kembali lagi kita. Hai. Ini kalau teman-teman lagi kembali bergabung nih Kak, masih join, Oke, tapi hai. yang nanya udah lumayan banyak yang masuk ke sesi pertanyaan aku. Ini ada Kak, Silakan apa? cara Cara meningkatkan untuk kepercayaan kepercayaan diri. diri ya. Jadi seperti tadi ya, mungkin agak lewat ya. Jadi kalau misalnya kita untuk meningkatkan confidence, ini kalau kita ngomongin confidence ya, tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya dalam public speaking itu tadi self-esteem sama confidence-nya harus tinggi, sama-sama bagus. Kalau confidence doang itu kan bagaimana kita merasa mampu untuk melakukan tugas tersebut kan. Nah, caranya yang paling praktikal dan bisa kamu lakuin adalah 2. Latihan yang banyak ya sebelum kalian perform, dan yang kedua, grab every opportunity supaya experience kalian makin banyak lagi. Jadi tingkat latihan dan experience itu akan membuat kalian makin lama makin percaya diri. Ya, jadi kalau sekarang nih ada jadi MC gitu, diajakin di RT RW dimanapun, disuruh presentasi di kelas, ambil aja kesempatannya. Itu adalah kesempatan yang mahal karena kayak beda rasanya kalian latihan di depan kaca, di depan teman kalian, latihan sendiri gitu di record, sama kalian ngomong di depan orang, itu beda. Tadi kalian gak dapet nerve-nya kalau misalnya di selain di depan audiens tadi. Jadi kalau dapat kesempatan untuk ngomong di depan, ambil aja. The better, yang makin banyak pengalamannya akan membuat kalian semakin better gitu ya. Terus tadi latihan. Yang penting tuh sebenarnya dalam public speaking tadi kan ada teknik delivery-nya ya. Tapi the most important thing adalah sebenarnya preparation. Sama kayak hidup gitu. Public speaking tuh. Kalau kita fail untuk mempersiapkan ya kita pretty much akan fail juga ketika perform gitu. Jadi jangan dikira gimana sama orang-orang yang speech-nya bagus di nikahan misalnya gitu, nikahan ala barat disuruh ngomong terus speech-nya bagus. Itu mereka nggak tiba-tiba loh. Itu mereka Mereka latihan juga. mempersiapkan dulu apa kira-kira yang mau di-highlight walaupun cuman speech 1-2 menit gitu. Jadi kuncinya adalah persiapan. Semakin matang persiapannya akan membuat kamu semakin percaya diri gitu. Dan tadi experience juga ya. Bener-bener experience matters lah ya, dan practice make perfect ya kan Kak? Iya, doesn't have to be perfect tapi better lah. Yes, aku tuh ini Kak, dulu aku pernah dengerin podcast waktu itu yang ngisi itu salah satu dosen juga di LSPR di Jakarta tuh. Dia ngasih tahu kalau misalkan caranya membiasakan itu dengan memanggungkan setiap kali omongan kita. Jadi misal mau beli bakso, ada abang tukang bakso lewat,
Bang, jadi kayak udah latihan artikulasi gitu, Kak. Oh. Jadi kayak yang, Bang, bakso dua, yang satu nggak pakai tahu, yang satu dipisah sawinya. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata kayak gitu caranya, Kak. Lucu banget. Tapi apa namanya? Latihan kayak gitu tuh bener banget Iya kan? dipakai banget sebenarnya untuk penyiar radio. Jadi dulu aku pernah siaran kan, Hmm. sebelum di TV gitu, pernah siaran radio. Bener-bener dari awal banget, suara belum kebentuk sama sekali. Dan caranya itu adalah ngomong seperti siaran radio di semua kesempatan. Jadi kayak Hmm. kita ngomong sama teman kita, Anelis, kamu mau nggak kalau misalnya aku dandanin gitu. Jadi kayak pakai artikulasi, pakai Ada intonasi intonasi yang gitu ya. benar gitu, artikulasinya yang benar. Meskipun lagi di kantin, lagi di mana, supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan tone seperti itu gitu. Itu biasanya latihannya untuk para penyiar ya, Mhm. penyiar radio terutama supaya suaranya tuh benar-benar terbentuk, cara ngomongnya tuh Yes. terbentuk gitu. Setuju, setuju. Iya Kak, bener banget. Aku dulu waktu siaran radio juga gitu. Dulu tuh ya aku tuh dibilang paling cempreng suaraku Kak. Sampai sekarang sih. Sebenarnya, sebenarnya cuman ya itu Tapi kalau lagi latihan. siaran, woi, ini adalah proses ya. Jadi maksudnya aku tuh jadi gini, sebenarnya I was born gitu kan ya dengan suara yang bagus, memang I admit it gitu ya, untuk ngomong ya bukan untuk nyanyi gitu, karena dari dulu orang selalu bilang kalau aku lagi tes suara apa segala macam buat siaran dan segala macam, selalu yang paling Iya. tinggi tuh nilainya nilai suara gitu. Jadi Mhm. it's not my problem sebenarnya suara, tapi aku berkecimpung di dunia televisi dan juga siaran radio, aku menjadi saksi orang-orang yang suaranya tinggi gitu ya, cempreng, itu bisa dibentuk jadi bulat ya. Kalau aku Eh, nggak I didn't expect Anelis punya suara cempreng dulu, tapi sekarang kalau siaran radio kan udah bulat pemirsa gitu kan. Jadi kayak eh, sebenarnya vokal itu kalau kita ngomongin, sebenarnya kalau di public speaking kan nggak terlalu wajib ya, tapi hmm, vokal ini akan penting banget ketika kita jadi presenter. Kita mau hmm, public speaking yang lebih advance lah gitu ya. Akan lebih enak kalau suara kita tuh bulat gitu kan. Nah, iya. itu dari yang suaranya cempreng ada latihannya. Takes time, Hmm, mungkin orang yang suaranya tinggi butuh waktu 6 bulan misalnya untuk membentuk suaranya gitu. Tapi hmm, bukan hal yang impossible untuk dilakukan asal latihan kayak tadi. iya, Bring iya. Bring, everywhere yes. gitu. Suara itu. Iya ya, benar-benar ya, benar-benar. Jadi apa-apa tuh pakai suara perut, apa-apa kayak itu gitu sih. Dulu aku dilatihnya sama Kak DJ juga Hmm. gitu. Jadi kayak karena tahu Kak DJ juga tahu tonku tinggi, terus habis itu ya latihan Hmm. buat lebih ya gitu ya selamat pagi gitu. Jadi di gitu. Oh. Ada tips lagi nggak Kak? Maksudnya buat yang suara-suara tinggi nih dan pengen biar suaranya bulat itu gimana Kak? Selain tadi pakai suara perut gitu. Nah, yang sebenarnya gini, perlu kita sampaikan bahwa ketika kita nggak ngomongin presenting gitu, ketika kita nggak ngomongin apalagi news anchor gitu, sebenarnya membulatkan suara itu tidak wajib. Jadi buat kamu Hmm. public speaker yang memang suara tone-nya tinggi gitu, kalau kalian memang ngerasa lebih nyaman dengan berbicara seperti itu, ya udah nggak apa-apa, that's okay gitu. Itu adalah ciri khas kalian gitu. Tapi itu akan menjadi penting ketika kita siaran radio, ketika kita jadi presenter. Karena kenapa? Karena berdasarkan ilmu broadcasting dan juga ilmu komunikasi yang telah diteliti bertahun-tahun, suara yang bulat itu membantu untuk artikulasi, lebih enak untuk didengarkan gitu kan. Tapi nggak Iya. wajib sebenarnya untuk public speaker umum gitu. Nah, tapi if you wanna have that kind of tone gitu ya, voice yang bulat dan rendah gitu, apalagi buat MC, buat presenter, itu memang latihannya seperti tadi, pakai pernafasan perut Mm-mm. supaya lebih lebih apa ya namanya ya, supaya lebih stabil ya kan, Mm-mm. dan keluarnya juga lebih bagus suaranya. Dan yang kedua, coba imitate aja. Kalau mau immediate kalian pengen suaranya bulat gitu ya, kalau mau ngomong itu kalian tuh kayak mau ngomong huruf O sama U semua kata gitu ya kan, Mm-mm. supaya suaranya bulat dulu. Jadi kayak kita baca teks undang-undang, kayak MC upacara gitu kan, ngomongnya seperti itu, bulat ya kan. Oh, Jadi hmm. seolah-olah tuh semua kata tuh mau ngomong O sama U gitu. Oh Jadi sama kayak U, halo, U, upacara ubur-ubur. pengibaran bendera merah putih gitu kan Iya, iya. misalnya. Heeh.
Iya, iya, benar. Jadi kayak gitu. Tapi again, it's not necessary for public speaker general gitu. Kalau kalian Hmm. ngerasa suaranya memang lebih enak be the way Ah, you are, ya that's okay. Cuma biasanya supaya lebih karismatik, supaya lebih iya, kita kan kalau ngelihat cowok gitu ya, kalau ngelihat cowok suaranya tuh lebih dalam gitu kan kayak oh lebih gitu kan. Terus cewek-cewek iya juga lebih kalau suaranya tinggi itu kayaknya kayak dimarahin gitu kan. Tapi kalau suaranya lebih dalam kan kayak lebih adem gitu iya, hatinya. Nah itu bisa lebih dilatih dengan cara-cara kelihatan seperti itu. kesannya lebih mature gitu ya kak, kesannya lebih Ya, tapi mature itu lebih. takes time. Buat yang Hmm. suara tone-nya memang nggak di bawah, itu takes Ah, time banget, Anelis. Take ah. a lot of effort banget gitu. Makanya saya tadi tekanin nggak harus kok gitu. Hmm. Daripada soalnya saya gini, saya kan bikin public speaking coaching juga ya. Ada yang memang suaranya tinggi gitu. Dan saya memang nggak mewajibkan, tapi ada latihan ketika coba kamu suaranya rendahin, gimana. Begitu begitu dia speech gitu pasti akan terpecah tuh ya kan, terpecah dalam membentuk suara perhatiannya, otaknya, dan juga terpecah sama materinya yang ada, materinya kalang kabut kacau gitu. Nah jadi Ah. mungkin untuk orang yang nggak terlalu perlu, saya nggak terlalu encourage ke sana kecuali kalau memang kalian pengen jadi presenter, penyiar radio, news Hmm. anchor gitu, Oke, voice berarti over balik gitu. lagi ke tujuannya ya. Maksudnya Mm-mm, goalsnya mm-mm. dia pengen jadi public speaker yang mana gitu Seperti kan? Karena kan apa? banyak banget kan public speaker, public speaking, speaker. Aduh, jadi belibet, belibet ini aku belum latihan supaya gak slip tongue nih Dulu ya. kayak. Bener-bener. Jadi kan ada banyak ya jenis-jenisnya Mm-mm. gitu. Ah, I see. Oke kak, ini kita menjawab pertanyaan ya kak. Lagi. Oke, okay. What Ini else? ada yang kayaknya nggak telat tadi nggak ngikutin cara mendapatkan Mm-mm. perhatian audiens. Oke, okay. Jadi cara mendapatkan perhatian audiens supaya audiens willing untuk mendengarkan kita pasti yang tadi ya, kita bisa pompa secara cepat itu gitu dari delivery kita gitu. Jadi konten pasti nanti dipersiapkan, tapi itu untuk yang kalau kita ngomongin kayak gini kayaknya bakalan boring ya. Kalau konten kan itu biasanya di kelas sendiri pitchingnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pompa supaya audiens mau dengerin kalian, biasanya kita meningkatkan delivery-nya dulu tadi. Delivery itu maksudnya apa? The way you deliver the message gitu. Jadi the way you talk gitu. Ditambahkan kepercayaan dirinya biar kamu yakin audiens tuh ngelihat kamu kayak wah keren nih orang nih gitu. Terus percaya dirinya, terus teknik vokalnya diperhatikan tadi biar nyaman audiens yang ngedengerin, dan facial expression sama gesture-nya juga dilakuin, dan jangan lupa komunikatif. Jadi kegiatannya nggak cuma satu arah tapi dua arah sehingga mereka jadi lebih pengen ngedengerin kita gitu. Dan Iya, kayak gitulah kurang lebih untuk supaya audiens tuh mau ngedengerin kita gitu. Kayak apa nih gitu. Tapi yang important sih akhirnya setelah delivery itu nanti kontennya ya. Bagaimana kita bener-bener. Jadi gini sih sebenarnya. Ada analogi yang lain nih, Anelis. To be apalagi nih seru-seru nih. successful in public speaking gitu. To be successful in public speaking, to perform very very well dalam public speaking atau performance kita ngomong di depan publik ya. Itu tuh sebenarnya kayak main bola. Jadi nggak bisa cuman satu kemampuan doang terus kita bakalan sukses gitu dalam public Ya. speaking. Kayak tadi misalnya delivery-nya kalian udah ngelakuin nih. Terus kalau misalnya delivery-nya sudah bagus, apakah jadi jaminan public speaking Oh, kalian bagus? Enggak betul. juga. Karena public speaking itu percampuran antara beberapa kemampuan. Kemampuan satu untuk menebak apa yang audiens kamu pengenin. Jadi makanya nanti kalau kita mempersiapkan konten, kita harus analisis dulu audiensnya ini siapa nih, kita mau ngomong apa sih, apa kira-kira yang audiensnya pengen ketahui. Jadi kita bagaimana kita bisa mengcapture apa yang audiensnya pengen ketahui. Karena kalau misalnya materinya itu terlalu teknik ya, audiens nggak akan mau ngedengerin. Mau kalian ngomong hai semuanya matahari itu ada lebarnya adalah segini gitu, kalau terlalu teknis mereka nggak mau dengerin juga gitu, nggak dengerin juga. Nah jadi jangan terlalu teknis, jangan terlalu umum juga. Kalau kita ngomongin sesuatu yang orang-orang biasa udah pada tahu, audiens udah pada tahu, ya nggak mau dengerin juga gitu. Jadi Ya, ya. tadi again, successful public speaking atau effective public speaking selain delivery tadi, kontennya juga harus bagus. Kalian mempersiapkan konten itu tadi tergantung kemampuan kalian menjudge audiensnya.
kemampuan kalian untuk menstruktur pesannya, kemampuan kalian untuk membaca sinyal dari audiensnya. Jadi kontennya udah bagus nih, terus delivery kita udah bagus. Ketika kita melakukan, kita pun kan harus ngeliat nih audiensnya, body language-nya gimana, masih tertarik nggak? Atau udah mulai pada ngantuk? Kalau udah mulai pada ngantuk, kita terus ngomong aja bodo amat gitu, ya nggak efektif juga gitu. Jadi again, kalau cowok-cowok nih suka mungkin sama analogi ini, kalau sepak bola kan untuk kita menang di sepak bola kita bukan cuman butuh jago ngegocek doang atau jago nendang bola ke gawang doang Gawang. gitu ya, tapi juga butuh kerja sama tim, butuh melihat situasi juga, beradaptasi, persiapan, strategi gitu. Jadi public speaking sama main bola tuh sama. To be successful, so many factors. Tapi untuk benar-benar menggenjot nih, kalau kalian pengen tiba-tiba besok bagus public speakingnya, bisa dengan delivery dulu, startnya gitu. Setuju. Kayak gitu. Ya, banyak banget sih. Ini maksudnya kayak apa ya, komponen-komponen dalam public speaking yang harus diperhatikan gitu. Mulai dari pesannya pun juga kita harus tahu nih pesan apa yang mau disampaikan dan kira-kira sesuai nggak sih sama audiens kita gitu. Jadi kayak memang harus memahami juga ya tipe-tipenya audiens tuh kayak gimana dan tipe acaranya juga kayak gimana gitu ya Kak. That's right. Oke. Kak ada pertanyaan nih dari presenter kenamaan Indonesia Raya. Wow. Ini Kamaya gitu ya. Aku Yes. baca ya. Dari David Rizal nih. Harusnya dia gabung nih sama kita. Kita ngomongin public speaking bareng Iya, nih. bertiga jatuhnya ya. Nggak bisa sih ya. Iya. Instagram cuma berdua ya. Kamaya kalau ada kesalahan itu wajar atau enggak? Toleransi kesalahan dalam public speaking kadarnya berapa kira-kira gitu ya? Kadarnya kali kurang R. Iya, kadarnya berapa ya? Berapa persen Kak? Berapa persen Kak ini aku lihat yang ada berapa persen ya? Sorry, aku nggak kelihatan persennya di sini. Oke, sebenarnya sih kayak gini ya. Tadi balik lagi ke kita sempat nyenggol dikit tadi tentang kesalahan gitu. Kalau kita lupa atau apa. Jadi gini, sebenarnya dalam public speaking itu kan aku sebenarnya agak nggak mau mengkaitkan kayak tadi practice make perfect gitu kan, makes perfect, sorry. Karena kalau misalnya tuntutannya perfect, semua orang tidak akan bisa mencapai perfect karena yang namanya public speaking itu adalah pekerjaan yang sulit, ngomong di depan itu kayak hampir nggak pernah benar-benar perfect dari bawah, dari awal sampai akhir gitu. Itu adalah kerja keras gitu. Jadi jangan push yourself to be too perfect karena itu akan membuat otak kamu terbebani, yang ada kamu nanti malah banyak kesalahannya. Jadi let it go aja. If you make a mistake, ya public speaking itu kalau kata coach aku ya dari University of Washington nih, Profesor Matt. Jadi Profesor Matt itu public speaking itu it's not all about being perfect gitu, tapi become better. It's all about become better. Nah, jadi ketika kalian ngelakuin kesalahan gitu, ya gimana kalian tuh bisa jump back gitu dan meninggalkan kesalahan itu dan melanjutkan message kalian. Toh inti besar dari public speaking itu bukan berpenampilan perfect, bukan kayak nyanyi yang nggak boleh tone-nya nggak boleh salah gitu. Tapi ya tujuan utamanya kita punya message apa, kita sampaikan ke audiensnya jadi paham. Itu kuncian utamanya. Jadi jangan mempush diri kita untuk benar-benar perfect. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan kesalahan. Kayak misalnya, ini kalau ngomongin kadar nih sebenarnya agak susah ya. Jadi maksudnya seberapa besar sih kadarnya gitu. Ngukurnya pakai apa? Maksudnya ngukurnya pakai apa gitu kan. Karena ukuran orang kan beda-beda ya. Iya betul. Jadi kalau kita ngomongin kadar mungkin susah, saya tidak bisa menjawab berapa persen sih minimal. Apakah kalau lebih dari 50% berarti penampilannya jelek atau gimana gitu. Nah, tapi yang pasti jangan terlalu sering aja gitu. Karena kalau terlalu sering, jadi ke distract juga audiensnya. Ini ngomong apa sih? Misalnya setiap kalimat salah gitu, amburadul gitu kan. Tapi ya, don't worry to making a mistake. Jadi misalnya kayak gini deh, contohnya nih ya. Misalnya kalian ngerekam video, biasanya kan ada tugas kuliah atau tugas apa. Kalian rekaman nih, terus kalian biasanya baru ngelakuin 2 kesalahan, ulang lagi dari awal, ya kan? 3 kesalahan, ulang lagi dari awal, gitu kan. Nah, coba kalian suatu waktu rekam aja, ada kesalahan kalian jump out of that mistake gitu. Jadi jangan kayak menyerah. Jadi kayak coba jump out, nanti kalian watching lagi gitu, rewatch lagi, kira-kira
cukup mengganggu nggak itu gitu. Kalau misalnya nggak cukup mengganggu ya udah, that's okay gitu. Jadi again untuk public speaking jangan takut untuk salah, jangan menuntut diri kalian untuk perfect. Kalau untuk kadarnya ya beda-beda, asal jangan terlalu sering aja. Kalau aku Nah, sih orang-orang juga punya toleransi yang beda-beda ya dalam hmm, kesalahannya, dan kesalahan itu sendiri juga beragam gitu loh. Ada kesalahan yang yes, cuman slip of tongue tadi sangat termaafkan, iya, misalnya tadi analis kayak public speaking gitu kan, itu sangat hmm, termaafkan kalau salah yang seperti itu. Tapi ada juga kesalahan besar kayak misalnya kita ngomong sesuatu yang tidak pantas diomongin gitu, atau kita ngomong iya, sesuatu yang menyinggung audiens gitu. Tapi kalau cuman kayak slip of tongue atau salah-salah kecil yang kita bisa atasi, that's okay, asal jangan terlalu banyak, jangan terlalu iya, sering. Kayak setiap waktu push yourself aja untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Dengan latihan, dengan berbicara agak pelan tadi, biar nggak hmm. belibet sendiri gitu. Setuju Kak. Karena Mm-mm. di mana-mana tuh soalnya udah mindsetnya kebanyakan practice makes Mm-mm. perfect gitu. Practice makes Mm-mm. perfect gitu loh Kak. Jadi khususnya di Indonesia ya, kayaknya aku dimanapun aku lagi kuliah, dengerin orang ngajar, dengerin orang lagi menjelaskan tentang ini, tentang itu, caranya supaya sukses begini-begini, Mm-mm. practice makes perfect. Dan menurut aku gimana ya? Kadang aku ngerasa itu apa ya? Terlalu bikin overwhelming gitu loh, kayak aduh kayak bakalan Iya, soalnya bakalan soalnya gini susah. loh. Soalnya gini analis gini, setiap orang kayak aku nih, experience aku sendiri gitu ya. Aku ngomong di depan publik mungkin udah, kalau dihitung dari SMA gitu ya, udah sering banget gitu. Tapi Mm-mm. apakah itu berarti ketika aku ngomong di depan selalu 100% without any mistake? No, of course Iya, not gitu. Tapi benar-benar. mungkin maksudnya pepatah itu ya ada benernya juga. Maksudnya adalah supaya kita menuju perfect gitu kali. Tapi kadang-kadang orang Yes. kan mengartikannya harus perfect, harus perfect, harus perfect Heeh. gitu. Oh, iya iya iya. Sekarang mencoba Jadi untuk ya gitu, jangan menuntut kita terlalu perfect, tapi kayak tapi become better aja gitu. become better ya, benar-benar kayak maksudnya ada Mm-mm. progresnya lah. Maksudnya kesalahannya bisa Mm-mm. dikurangin nggak terlalu banyak. Kalau dulu misalkan banyak banget nih belibet, Mm. terus habis itu selama berjalannya waktu kemudian banyak experience tuh mulai masa yang salahnya cuma yang dikit-dikit aja gitu. Gitu ya, Iya Kak ya. betul. Begitulah Mm-mm. kurang lebih. Uh-uh. Asal nggak fatal sih, Kak, bener. Ini ada pertanyaan, Kak, di Mm-mm. ini. Cara Next biar next. mudah ngafalin materi gimana Kak dari Adnan Yunan? Waduh, kalau materi jangan dihafal sih kalau menurut aku. Kalau untuk caranya gimana? Soalnya aduh salah banget ngapalin materi tuh malah malah ini loh ya, malah ini gak sih Kak jatuhnya kayak ngeblank lah, salah lah. Materi tuh mending Mm. dipahamin gitu gak sih jatuhnya? Gimana Kak? Iya, iya benar. Kalau kalau sesuatu tuh jangan dihafal. Kalau kita lagi ujian ya kan, definisi kita hafalin kata per kata ya capek gitu. Tapi kalau misalnya kita pahami artinya, oh maksudnya definisi komunikasi itu adalah yang penting ada message yang disampaikan dari pembicara ke receivernya melalui media tertentu, titik gitu kan. Kalau misalnya kita paham tentang prosesnya, pasti kita akan lebih bisa menjelaskan walaupun kata-katanya berbeda gitu. Jadi gini-gini, kalau kita sebenarnya gini, kalau kita ngomong di depan publik gitu ya, ada beberapa tipe juga nih. Ada yang well scripted speech, itu kayak speechnya presiden, laporan tahunannya yang selalu dibacain tanggal 16 Agustus sehari sebelum hari kemerdekaan kita gitu kan. Itu well scripted. Karena kenapa? Untuk make sure semua komponen komponen itu terdelivered dengan baik dan sesuai dengan rencana. Jadi nggak boleh melenceng sama sekali nih gitu. Nah, kalau yang seperti itu, latihannya beda gitu. Kalau yang seperti itu ya bawa skripnya ke depan, terus cara latihannya ya dibaca, tapi jangan baca terus. Make sure kalian tahu nih, misalnya di ujung kalimatnya nanti ngelihat ke depan, terus baca Hmm, lagi, nanti jadi tetap ada intonasinya, tetap ada ekspresinya gitu. Tapi ya memang ke depan tuh bawa skripnya, karena bener-bener nggak boleh ada yang lupa satupun gitu. Nah, terus yang kedua, yang general biasa gitu ya, ya lebih baik yang namanya kita deliver speech itu jangan membebani diri untuk benar-benar exactly seperti naskah. Jadi hmm, tipsnya adalah bikin pointers daripada kata per kata.
Jadi misalnya kamu mau speech nih ya kan tentang apa, misalnya tentang corona gitu ya. Terus kamu udah Mm-mm. bikin nih sebenarnya naskahnya. Mm-mm. Naskah itu bagus untuk membantu kita mengkonstruk kata-kata nanti yang akan keluar dari otak kita. Jadi supaya vocabulary kita sebelum ngomong itu rapi gitu. Kita bikin naskah nggak apa-apa, biar itu membantu kita. Tapi ketika kita perform, nggak usah menuntut diri kita untuk exactly sama kata per katanya. Tapi rangkum aja skrip kita itu menjadi sebuah pointers yang kita paham maksudnya satu persatu gitu, supaya nanti pas deliver kalian nggak terbebani untuk exactly persis satu kata dua kata semuanya harus sama gitu. Jadi nggak harus sama, yang penting message-nya tadi tersampaikan gitu. Dan Mm. cara menghafal kan mau nggak mau kan kita bukannya menghafal kata per kata ya, tapi mengingat lah gitu, bukan menghafal. Orang-orang tuh punya kemampuan mengingat yang berbeda-beda ya. Mm. Jadi kalau misalnya kalian ujian, pasti kan cara ngafalinnya tuh beda-beda. Ada Mm. yang gampang tuh dengan spasial. Jadi kayak oke, yang pertama dia ngebayangin misalnya kayak kita lagi masuk rumah nih, gitu. Jadi Mm. awalnya pas buka pintu rumah saya akan ngomong ini, nanti yang kedua ngomonginnya ruangan tamu, ntar yang ketiga ngomongin ruangan tempat tidur, terakhir ngomongin dapur. Gitu, ada yang orangnya Ah. spesial. Ada yang orangnya visual, ya. Ada yang orangnya visual, jadi dia harus ngebayangin kata-katanya, dia harus ngebayangin apa yang dijelaskan di situ gitu. Nah, ada juga yang audio. Jadi dia akan mengingat poin kalau dia mendengarkan. Nah, jadi sebenarnya cara mengingat ini beda-beda. Tergantung Mm. sama kamu preferensinya kayak gimana. Kalau yang kebanyakan sih dengan spasial tadi ya. Dengan kayak Mm. kita mengingat, oke yang pertama saya akan ngomong misalnya tentang corona tuh lagi meningkat di Indonesia. Terus yang kedua dia akan ngomong penyebabnya, yang ketiga antisipasinya. Jadi bikin model gitu loh. Biar saling terkait sehingga ketika kita ngomong kita tahu nih, oh tadi udah ngomongin penyebabnya, berarti sekarang solusinya apa gitu. Jadi dibikin keterkaitannya. Gitu sih kurang lebih. Semoga Iya, membantu ya. bener-bener. Ini kayak lebih bisa membuat kita mengenal diri kita juga nggak sih, jatuhnya kita nih tipe yang seperti apa sih, tipe yang visual kah, tipe yang spasial kah, atau justru yang audio gitu. Aku sendiri sih Mm-mm. merasanya nih Kak, aku jadi teringat dan tersadarkan kalau aku nih Mm-mm. ternyata adalah tipenya yang visual dan spasial. Jadi sometimes Oke. emang supaya lebih terstruktur aku tuh kayak membayangkan dan juga sekaligus aku tahu step by step itu bakalan gimana. Jadi strukturnya tuh kayak dari sini kemana kayak gitu kemana gitu, terus habis itu ya dikonekin Hmm. terus dibayangin gitu. Iya, kayak gitu kurang lebih. Wow, menarik banget Kak Maya, thank you so much ya, ini kayak waktunya udah Iya, terlalu kita berapa ya, keasikan ya. iya kita kasih kan nih, karena dengerin Kak Maya jujur nggak bosen, sebagai dosen tuh kayaknya favoritnya mahasiswa banget lah ya. Maya Rahma itu Uh. udah the best lah ya, bahkan di statistik dosen aja juga kayaknya nomor satu deh ya Kak Maya ya. Ini enggak kok, yang lainnya juga bagus. Wih, keren. Baik, terima kasih juga Anelis sudah ngundang live di Instagramnya. Teman-teman Anelis, makasih juga udah dengerin dari tadi. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan kita bahas hari ini ya. Yes, ini keren banget. Karena ini melengkapi apa ya, pengetahuan aku seputar public speaking sih Kak. Jadi kan aku kalau misalkan diundang kadang susah untuk menyampaikannya. Or ada kan ya orang yang Hmm. kayak paham paham untuk dirinya gimana caranya, tapi ketika dia menyampaikan tuh dia agak bingung caranya gimana, analoginya apa ya. Dan sekarang tuh itu semua sudah terjawab karena Mhm. analoginya udah dikasih sama Kak Maya ke aku. Jadinya insya Allah kalau misalkan aku ditanyain orang, Kak gimana? Oh, aku inget. Jadi ada self esteem, ada self confidence, dan itu harus sudah semuanya kita sudah deal di situ. Kayak itu harus udah seimbang dulu gitu. Itu kan udah keinget banget nih Kak. Udah visualnya udah dapet banget gitu. Terus ada 4 teknik dasar public speaking itu juga udah ada, aku inget banget tuh. Pokoknya kita tetap harus ada visualnya, verbalnya, terus kita juga harus ada interaktifnya. Wah udah, pokoknya mantap banget. Thank you ya Kak inspirasinya. Baik, terima Ya, kasih juga doakan. semuanya. Oke. Mm-mm. Doakan aku ya bisa lanjut kuliah juga kayak Kak Maya, jadi bisa mendalami lebih lagi tentang landasan teori dan
lain-lainnya ya. Amin, ayo Anelis ya, terbang ke luar negeri tuntut ilmu setinggi-tingginya bersama suami tercinta. Ulala. Amin. Ulala. Sukses terus Kak Amin. Maya. Pokoknya Oke, lancar oke, terus sukses terus Anelis. mengajarnya baik secara online ataupun nantinya kalau misalkan situasi sudah membaik dan juga semuanya sudah pandeminya juga sudah berakhir bisa kembali ngajar secara langsung ya bertatap Oke, muka sama mahasiswanya. Thank you baik. guys. Nanti kalau misalkan Dadah, teman-teman terima masih kasih. masih pengen lihat seputar apa public speaking gitu ya, langsung aja ke Instagramnya Kak Maya atau ke YouTube-nya Kak Maya. Di situ lengkap banget ilmunya. Iya, So, ada Maya, Rahma, jangan lupa di-subscribe menuju 100K nih guys. Jangan lupa menuju subscribe, 100K. subscribe. Aku udah subscribe loh Kak. Udah Anyway, ya? ya. Oke, oke, Bener. baiklah. Terima Sip deh kalau kasih. gitu. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Bye.